What's up, line dancer? And hello everyone. Welcome to Rosamekto Mame Nugroho channel. If you are new with this channel, my name is Rosamekto Mame. I am a line dance instructor and choreographer. Langsung aja ya. Di video kali ini saya akan membahas atau memberikan tips dengan judul 3 step to pick up dance choreography fast, atau 3 langkah dalam menangkap koreografi tarian dengan cepat. Oke, perhatikan ya. Video ini bukan tutorial atau tips untuk mengingat koreografi ya, tapi untuk menangkap koreografi dengan cepat ya. Jadi bukan untuk mengingat suatu koreografi, tapi untuk menangkap koreografi dengan cepat. Oke. Metode ini saya buat berdasarkan pengalaman saya sendiri sebagai instruktur dan koreografer. Namun sebelum kita masuk ke materi utama, sebaiknya Anda saksikan clips berikut ini. Check it out. Ada 3 langkah untuk menangkap koreografi dengan cepat. Langkah pertama adalah lihat dan dengarkan, atau watch and listen. Apakah Anda termasuk salah satu pedansa yang langsung mengikuti ketika instruktur Anda mencontohkan gerakan koreografi tersebut? Jika ya, mulai saat ini sebaiknya jangan lakukan hal itu lagi. Yang harus Anda lakukan ketika instruktur memberikan contoh koreografi tarian tersebut adalah hanya melihatnya saja. Anda tidak mencontohkan atau menirukan gerakan tersebut. Tujuannya adalah agar Anda dapat fokus kepada gerakan dari koreografi tarian tersebut. Ketika instruktur Anda memberikan gerakan dari koreografi tarian tersebut, perhatikanlah hal-hal berikut ini. 1. Apakah kaki yang bergerak itu kaki kanan atau kaki kiri? Terus keduanya lagi, apa gerakannya? Maju, mundur, menyilang, menendang, dan lain-lain. Dan yang ketiga, apakah terjadi perubahan arah? Jika iya, apakah berbelok atau berputar ke kanan atau ke kiri? Dan putaran atau belokannya itu seberapa besar? Apakah 1/8, 1/4, setengah, 3/4, 5/8, dan seterusnya. Namun, selain Anda harus melihat atau memperhatikan gerakan yang dicontohkan oleh instruktur Anda tersebut, Anda juga harus mendengarkan baik-baik. Dan Anda juga harus ikut menghitung gerakan tersebut, baik secara perlahan ataupun dalam hati. Karena dengan ikut menghitung gerakan tersebut akan membuat Anda dapat mengingat koreografi ini dengan lebih baik. Dan hitungan ini berhubungan dengan timing dan sequence daripada koreografi tersebut. Saya berikan ilustrasi ya, atau contoh ya. Bagaimana kalau melihat dan menghitung itu akan bermanfaat banyak bagi Anda. Saya akan berikan Anda satu contoh huruf dan angka-angka di bawah ini. Oke. Jika Anda melihat dan
menyebutkan huruf-huruf dan angka-angka yang tertera tadi, maka kemungkinan besar Anda akan dapat mengingat lebih baik dibanding Anda hanya melihatnya saja. Bagaimana? Setuju? A few moments later. Oke, itulah langkah pertama dalam menangkap koreografi tarian dengan cepat. Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Ini adalah Anda mempraktekkan gerakan-gerakan yang sudah dicontohkan oleh instruktur Anda tadi. Dan ketika Anda mempraktekkan gerakan dari koreografi yang dicontohkan tersebut, Anda harus tetap menghitungnya, baik secara perlahan ataupun dalam hati. A few moments later. Oke, ketika kali Anda pertama mempraktekkan gerakan tersebut, gerakan ini, ada kemungkinan Anda akan menemui beberapa kendala ya, seperti lupa hitungannya, atau lupa gerakannya, atau melakukan gerakan yang salah ya, yang Anda tidak yakin kalau itu betul. Jika hal tersebut terjadi, maka berhentilah, jangan diteruskan, dan tunggu hingga instruktur Anda mengulangi gerakan tersebut. Pada saat itu Anda harus memperhatikan dan mendengarkan dengan lebih baik lagi. Setelah itu Anda harus mengulangi untuk mempraktekkan gerakan tersebut hingga Anda hingga Anda tidak melakukan kesalahan atau Anda tidak lupa lagi. Oke? Lakukanlah dengan menggunakan metode yang sama, langkah 1 dan langkah 2. Untuk setiap kali instruktur Anda melanjutkan sequence atau gerakan-gerakan yang ada di koreografi tersebut, hingga sampai instruktur Anda menyelesaikan koreografi tersebut. Dan langkah ketiga atau langkah terakhir adalah langkah ketiga ini ya, biasanya dilakukan jika seluruh gerakan dari koreografi tersebut sudah Anda pelajari ya, atau paling tidak setengah dari keseluruhan koreografi tersebut sudah diberikan oleh instruktur Anda ya, sudah dipelajarin ya. Dan ketika melakukan dry run ini ya, musiknya itu belum digunakan ya, jadi belum menggunakan musik. Bahkan hitungannya ketika melakukan dry run ya, dapat dilakukan dengan lebih lambat daripada tempo asli tarian atau lagu tersebut ya. Jadi temponya, hitungannya masih lebih lambat. Dan Anda dapat juga atau menurut saya malah sebaiknya ya, tidak perlu melakukan dry run ini dengan teknik yang benar ya, teknik yang sesuai ya. Lakukan dengan santai saja ya, dengan santai. Karena tujuan dry run ini ya, tujuan utama dry run ini hanya untuk mengingat footworknya saja dan hitungannya ya. Jadi sequence-nya, footworknya, dan timing atau hitungannya saja ya. Belum masuk kepada hal yang lainnya, teknik, body posture, dan lain sebagainya ya. Oke, masih di langkah ketiga atau dry run ya. Tadi saya bilang Anda dapat melakukan dry run ini dengan tempo yang lebih lambat daripada lagu aslinya ya. Namun di dry run ini secara perlahan ya, Anda harus menyesuaikan atau harus meningkatkan temponya hingga sesuai dengan tempo lagu atau tariannya ya. Jadi dry run ini, ketika dry run ini dilakukan selesai, Anda sudah dapat mengerjakan koreografi tarian ini, footworknya sudah benar dan temponya pun sudah benar. Oke, line dancer. Berarti ketiga langkah yang Anda pelajarin adalah keseluruhan dari rangkaian 3 langkah dalam menangkap koreografi dengan cepat ya. Jadi sudah tidak ada langkah berikutnya lagi ya. Namun tentu ketika Anda mempelajari satu koreografi,
Anda tidak berhenti sampai di situ saja ya. Nggak mungkin ya, setelah mempelajari koreografi, setelah itu bubar ya, kelar ya, enggak ya. Nah, kelanjutannya ya, bukan langkah nih. Kelanjutan daripada 3 langkah yang sudah saya berikan tadi adalah mencoba membawakan koreografi tarian tersebut dengan menggunakan lagu. Ya, jadi pada kelanjutan daripada 3 langkah tersebut adalah Anda menarikan koreografi tersebut dengan menggunakan lagu. Nah, kali pertama Anda mencoba ya, pasti Anda akan menemui kendala ya, baik itu salah gerak ya, harusnya kanan kiri, atau salah belok, atau out of beat ya, salah hitungannya, atau bahkan lupa dengan koreografi tariannya. Hal tersebut wajar aja ya, nggak masalah ya. Malah Anda seharusnya nggak langsung bisa gitu ya di kali pertama Anda mencoba ya. Terutama untuk koreografi dengan level intermediate ke atas ya, Anda harusnya salah dulu ya, baik lupa ataupun salah deh ya. Karena kalau Anda langsung bisa di kali kesempatan Anda kali pertama kesempatan ya, jika Anda bisa ya mencoba tanpa kesalahan di kali pertama Anda mencoba gitu ya, kurang lebih gitu deh bahasanya ya, susunannya ya, maka Anda seharusnya menjadi pedansa profesional ya, atau bahkan menjadi instruktur profesional dan mengajari saya caranya menari. Oke, jadi wajar aja. Tapi kalaupun jadi nggak masalah ya, kalau kali pertama Anda mencoba terus salah atau lupa, nggak masalah. Tapi jangan berhenti ya, lagunya nggak usah di stop ya, lanjutin aja menari hingga satu lagu tersebut habis selesai ya. Jadi nggak masalah, lanjutin aja. Tapi Anda ingat-ingat bagian mana yang tadi ada salah dan harus Anda perbaikin di kali kedua Anda mencoba ya. Nah, mencoba ini tujuannya adalah agar Anda bisa menghafal dengan lebih baik ya. Kedua itu ya, kesatunya tentu setelah Anda mempelajari tarian, Anda harus mencobanya ya. Nggak mungkin selesai ketika Anda mempelajari tarian selesai gitu aja tanpa mencobanya. Nah, dengan mengulang-ulang membawakan koreografi tarian ini, salah satu keuntungannya adalah Anda akan dapat mengingat koreografi atau tarian tersebut dengan lebih baik ya. Jadi tujuannya mengulang-ulang membawakan tarian ini adalah untuk supaya Anda dapat lebih hafal tarian tersebut ya. Oke, saya rasa itu aja untuk video kali ini ya, tips yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta cuma satu nih buat yang nonton video ini ya. Saya nggak minta macem-macem ya, cuman saya minta ini doang nih ya. Komen, tulis aja like, dah itu aja ya. Gak susah kan ya, komen, gak usah panjang lebar ya, gak usah muji-muji segala. Gear banget siapa yang mau muji, gila habis, pede habis nih orang nih. Udah, pokoknya saya minta cuman komen, tulis aja like, that's all ya, nggak banyak ya. Oke, sehingga saya akan lebih termotivasi ya, bersemangat ya, untuk membuat konten-konten yang lebih bagus ya, yang lebih bermanfaat, yang lebih bermutu. Oke, itu aja saya rasa. Mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu di lantai dansa ya, bisa seperti dulu lagi deh ya, nggak seperti sekarang ini ya. Oke, itu aja dari saya. Shake the dance floor, keep on rocking, and have fun with the line dance. Thank you, bye bye.